Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai kepada metode inti atau kelas inti dari program Ya Waladi, yaitu kelas Salis Ibtidaiyah. Ya Waladi, metode cepat membaca kitab, program inti. Targetnya adalah murid mampu membaca kitab takrib sesuai nahwiyah dan sorfiyahnya. Materi 1 jilid 1. Kalau di dalam kitabnya judulnya Anakku Pintar Membaca Kitab 1. Targetnya murid mampu memahami dan mempraktekkan kalimat isim dan hal lain yang terkait dengannya. 2. Murid mampu memahami dan mempraktekkan kalimat fi'il dan hal lain yang terkait dengannya. Jadi jilid 1 atau Anakku Pintar Membaca Kitab 1 itu memang fokus kepada dua hal ini. Fokus kepada isim dan hal yang terkait, juga fokus kepada fi'il dan hal yang terkait. Keterangan estimasi masa kegiatan belajar mengajar atau KBM jilid 1 itu 1 bulan. Itu ukuran umum. 1 bulan ini ukuran umum. Kalau ada murid ternyata kok bisa menyelesaikan jilid 1 itu dalam jangka 10 atau 20 hari, maka akan lebih baik. Panduan mengajar juz 1 bisa antum baca sendiri. Untuk evaluasinya juga bisa antum baca sendiri. Sudah jelas di tulisan yang tertera di kurikulum ini. Jilid 2, materi yang kedua adalah jilid 2. 1. Murid mampu memahami isim yang dibaca rofa, isim yang dibaca nasab, dan isim yang dibaca jar. 2. Murid mampu membaca kitab takrib dengan baik dan benar, sekaligus mempraktekkan nahwiyah sorfiyahnya. Jadi jilid 2 itu memang fokus kepada marfu'atul asma, mansubatul asma, makhfudatul asma. Fokus di itu. Atau yang lebih dikenal dengan amil maknawi. Lebih fokus kepada hal itu. Panduan mengajarnya, estimasi kegiatan belajar mengajarnya jilid 2 ini sama 1 bulan juga. Panduan mengajarnya bisa antum baca bagaimana. Juga nanti akan kami jelaskan, ada video khusus, memang ada video khusus untuk kelas salis ini. Ada video khusus materinya. Nanti akan kami buatkan metode cara mengajar jilid 1 dan metode mengajar jilid 2. Evaluasinya bisa antum baca. Yang pada intinya jilid 1 dalam evaluasi kok murid tidak lulus sesuai dengan ketentuan, maka harus mengulangi. Tidak boleh pindah kepada jilid 2. Di dalam jilid 2 pun juga begitu. Kalau sudah mengikuti evaluasi sesuai yang tertera di kurikulum ternyata kok nggak lulus, maka harus mengulangi. Tidak boleh pindah kepada materi praktek. Ini materi praktek. Targetnya murid mampu mempraktekkan nahwiyah sorfiyah jilid 1 dan 2 pada semua materi praktek. Sama, estimasinya juga 1 bulan. Yang perlu saya jelaskan di sini adalah metodenya. Metode yang dipakai adalah murid menyetor bacaan takrib kosongan. Jadi ada materi takrib kitab kosongan sudah kami sediakan di materinya, materi praktek istilahnya. Satu persatu pada guru dengan rincian sebagai yang berikut. Jadi yang disetorkan ada 3. 1. Bacaannya. 2. Memaknai kosongan. Jadi membaca makna maksudnya. Setor kepada guru itu baca lafadznya. Lalu setor kedua baca memaknai kosongan tapi. Nah, ini akan tercapai ketika kelas awal dan kelas salis guru benar-benar mengajari muridnya dengan baik dan benar sesuai target. Baru ini akan berjalan. 3. Menjawab pertanyaan jilid 1 dan 2 setiap lafaz. Jadi saat murid setor, ketika ada kesalahan guru tidak boleh memberitahu. Guru hanya boleh mengarahkan. Jika murid tidak bisa, maka murid harus mundur dan ganti murid yang lain yang akan nyetor. Begitu seterusnya. Evaluasinya dalam metode ini murid bisa melanjutkan pada materi selanjutnya jika 1. Lancar membaca teks kitab takrib kosongan, materi praktek yang ada di materi praktek loh ya. Yang ada di materi praktek yang sudah kami sediakan. 2. Mampu membaca makna kitab takrib yang kosongan. Jadi setelah setor bacaan, setor makna. Bukan tulis makna, bukan, tapi baca makna kosongan. 3. Minimal salah 10 dari 100 pertanyaan juz 1 dan 2. Ini kalau sudah bisa, maka baru murid ini bisa dianggap
calon wisudawan karena akan masuk kepada materi matan takrib atau materi wisuda. Yang mana targetnya adalah satu, murid mampu membaca kitab matan takrib mempraktekkan nahwiyah, sorfiyah jilid 1 dan 2. 2, murid mampu menulis makna dengan baik dan benar. 3, murid mampu membaca makna dengan baik dan benar. Jadi mampu menulis maknanya, juga mampu memberi makna. Kitab takrib, bukan materi praktek, tapi kitab takrib. Metodenya, guru membacakan makna, murid menulis makna. Jadi matan takrib itu dimulai dari awal lagi. Guru membaca makna, murid menulis makna. 2, sebelum membacakan makna, setiap harinya guru terlebih dahulu membacakan teks matan takrib. Jadi sebelum membaca maknanya, guru membaca lafadznya dulu dan menyuruh murid untuk mengharkati lafadz yang tidak tahu bacaannya. Tapi yang diharkati hanya lafadz yang tidak tahu bacaannya saja, bukan semuanya. Dan yang diharkati tidak boleh huruf akhirnya. Jadi sebelum guru memaknai, guru itu membacakan teksnya dulu, lalu menyuruh murid untuk memberi harkat kepada teks yang mereka tidak tahu bacaannya, tapi tidak semuanya, yang tidak tahu saja, dan tidak boleh mengharkati lafadz yang terakhir. Seperti itu. 3, metode selanjutnya, murid setor matan takrib kosongan pada guru. Adapun yang disetor adalah A, membaca kitab matan takrib kosongan tidak berharkat dan tanpa makna. B, membaca makna kitab matan takrib kosongan. C, menjawab pertanyaan praktek jilid 1 dan 2. Metode ini diulangi minimal 2 kali. Di bagian setor matan takrib, diulangi sampai 3 kali akan lebih baik per murid. Seperti itu. Evaluasi ini adalah tes wisuda maksudnya. Karena ketika sudah masuk kepada matan takrib, matan wisuda ini berarti murid ini sudah siap untuk diwisuda. Adapun evaluasinya adalah murid setor 1 halaman separuh awal dan 1 halaman separuh akhir dengan cara diacak atau diundi. Adapun yang disetor adalah A, membaca kitab matan takrib kosongan tidak berharkat dan tanpa makna. B, membaca makna kitab matan takrib kosongan. C, menjawab pertanyaan praktek jilid 1 dan 2. Murid yang berhak untuk diwisuda adalah murid yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut. Kalau sudah memenuhi 3 kriteria ini, maka murid ini berhak untuk diwisuda di akhir sanah, di acara imtihan atau ikhtibar, dengan dihadiri oleh wali santri dan simpatisan atau di acara-acara besar. Kriteria apa itu? 1, kesalahan bacaan tidak lebih dari 7. 2, kesalahan memberi makna tidak lebih dari 10. 3, kesalahan tanya jawab nahwiyah sorfiyah tidak lebih dari 7. Dan yang paling penting yang ada di keterangan. 1, program ini bisa dijalankan 1 tahun. Jadi program inti kelas salis ini bisa dijalankan 1 tahun atau setengah tahun. Bagi siapa? Bagi murid yang memiliki kemampuan lebih. Jadi nanti bisa dipisah. Ketika sudah selesai jilid 1 dan jilid 2, nanti bisa dipisah. Mana murid yang punya kemampuan lebih dan mana murid yang punya kemampuan biasa. Yang punya kemampuan lebih ini targetkan bisa 5 bulan, tidak sampai 1 tahun. Jadi bisa diwisuda lebih dulu daripada yang lain. Dan diberi acara khusus bahwa ini bisa menyelesaikan metode cepat membaca kitab, mampu membaca kitab ini dalam jangka 5 bulan. Beritahukan, undang orang-orang untuk menghadiri acara wisuda istimewa ini untuk mendongkrak lembaga atau madrasah antum-antum semua bahwa sudah bisa membuktikan anak ini dalam jangka 5 bulan mampu membaca kitab kuning. Itu akan sangat mendongkrak dan menarik simpati dari orang-orang. 2, majelis program kelas salis ini maksimal berisi 12 orang per jilid. Ini anjuran dari kami ya. Kalau ingin efektif kelas salis ini, maka 1 kelas, 1 majelis itu berisi 2 orang. Kalau misalnya muridnya 50 bagaimana Ustaz? Ya dipisah-pisah, dibagi-bagi. 50 bagi 12 misalnya menjadi 4 kelas. Menjadi 4 majelis. Jadi di kelas 3 ada 4 majelis. Berarti membutuhkan 4 guru di sana. Bahkan membutuhkan 5 guru atau 6. Seperti itu kalau ingin efektif. Kalau tidak ikut kriteria ini ya kami belum bisa menjamin metode ini akan berhasil. Kami belum bisa menjamin.
Jadi kalau metode ini betul-betul dipraktekkan, maksimal satu guru menangani 12 orang, itu banyak sudah 12 orang itu. Banyak sudah 12 orang itu. 12 orang maka akan lebih efektif. Membutuhkan minimal 3 guru. Jika murid kelas salis berjumlah tidak lebih dari 24 orang. Kalau muridnya hanya 24, berarti membutuhkan 3 guru. Kok 3? Karena harus ada guru yang menangani program wisudanya. Lebih banyak guru lebih baik, apalagi muridnya 50, berarti membutuhkan 6. Kan kalau 24 membutuhkan guru 3. Kalau 50 berarti membutuhkan guru 6. Begitu kelipatan selanjutnya. Sesuaikan dengan jumlah murid dan berapa akan mengambil guru, seperti itu. Selanjutnya, dalam metode ini, kenaikan murid dari jilid 1 ke jilid 2 atau perpindahan murid dari jilid 1 ke jilid 2 tidak akan bersamaan. Karena kan ada yang pintar dan yang tidak. Ada yang kemampuannya lebih, ada yang tidak kan? Tidak harus bersamaan karena kemampuan murid berbeda-beda. Jadi minimal program kelas salis ini membutuhkan minimal 3 guru. Kalau muridnya 24, kalau muridnya 50 ya berarti 6 guru. Begitu kelipatan selanjutnya. Kalau ingin efektif dan ingin sesuai dengan program Ya Waladi. Dan insya Allah kami menjamin kesuksesannya kalau mengikuti program yang ada ini. Selanjutnya, wisuda dilaksanakan di akhir masa pembelajaran di acara seperti imtihan dan lain dengan mengundang wali santri dan simpatisan. 3. Sistem wisuda adalah memakai sistem demonstrasi praktek pada materi praktek untuk menampilkan hasil pembelajaran pada hadirin. Jadi nanti ketika di wisuda bukan hanya memberikan perangkat wisuda, diberikan dikalungi atau diapakan, bukan hanya itu. Tapi sebelum dikalungi, diresmikan, semua wisudawan demonstrasi dulu. Menampilkan di layar teks Fathul Qorib, lalu ditanyakan satu persatu, dibuktikan kepada hadirin bahwa anak kita ini benar-benar bisa, bukan bohongan. Baru setelah itu, para hadirin sudah percaya, baru dikalungi, diinikan, diitukan. Seperti itu. 4. Lembaga yang ingin menerapkan metode ini bisa mengadakan pelatihan metode ini pada guru dengan mendatangkan pengurus sanad aswajaya. Tapi kan bisa 2, bisa online, bisa mendatangkan ini. NB, setiap 15 menit sebelum pelajaran jam ke-1 dimulai, murid bersama-sama membaca bacaan sholat atau yauli tauhid selang-seling setiap hari. Agar tidak lupa ke sholatnya. Juga agar tidak lupa kepada tauhidnya. 2. Setiap 15 menit sebelum pelajaran jam kedua dimulai, murid bersama-sama membaca tasrif agar tidak lupa kepada sorof yang sudah dihafal di kelas 2. Nah, ini hanya sebagian kami jelaskan tentang materi. Nanti akan ada video khusus tentang metode bagaimana cara menyampaikan jilid 1 dan bagaimana cara menyampaikan jilid 2. Itu akan ada video khusus dari saya. Akan saya sampaikan metode pelajarannya, cara menyampaikan bagaimana. Selanjutnya, program kelas selanjutnya bersifat anjuran, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Yang akan saya jelaskan di video berikutnya.